masih tak menyadari, bila wajahmu pucat lesu, terbujur kaku, bimbang hidup kau kan berakhir. Tidakkah kau tahu Dia yang Maha Kuasa? Masihkah tak mengerti tiada hidup tanpanya? Lalu kau pun tunduk membisu, sejuta ketakutan. Bayangkan dosamu bagai lautan. Haraplah diberi peluang, umur yang panjang. Kau kan jadi hamba yang sejati. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pengasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang peserta lomba virtual Semarak Ramadan Syifa yang kedua ini. Di sini acara akan kami mulai, menunggu teman-teman yang lain agar bergabung terlebih dahulu. Lalu kau pun sujud mengaku, hilang keangkuhanmu. Cabutlah noda hitam di hatimu. Haraplah diberi peluang beribadah kembali. Kau kan jadi hamba yang sejati. Engkau pun menyadari jangka waktu yang diberi. Kau telah pun sedari cintanya yang abadi. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pengampun. Kembalilah kepada fitrahmu. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pengampun. Cinta ilahi, cinta yang hakiki. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah
وأشهد أن محمدا رسول الله. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah, pujian bagi Allah. Subhanallah, Maha suci Allah. Allahu Akbar, Allah Maha besar. Segala puji hanya bagi Allah. Bila dipuji kejayaan kita, sebenarnya bukan milik kita. Oleh itu sedanglah sentiasa, semuanya dari Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad Rasulullah. Hati gembira, terasa bahagia, itulah tanda nikmat darinya. Ingatlah Allah, syukur padanya, ucapkanlah Alhamdulillah. Alhamdulillah, pujian bagi Allah. Subhanallah, Maha suci Allah. Allahu Akbar, Allah Maha besar. Segala puji hanya bagi Allah. Lihatlah alam terbentang luas, langit cerah memayungi bumi. Hati terasa kebesarannya, ucapkanlah Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah, pujian bagi Allah. Subhanallah, Maha suci Allah. Allahu Akbar, Allah Maha besar. Segala puji hanya bagi Allah. Ketika hati sedih dan pilu kerana ujian melanda, ingatlah ia sementara, ucapkanlah innalillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah, pujian bagi Allah. Subhanallah, Maha suci Allah. Allahu Akbar, Allah Maha besar. Segala puji hanya bagi Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah, pujian bagi Allah.
hatiku merayu rindu. Kasihku padamu syahdu, munajat hamba padamu mengharap kasih sayangmu, hatiku merayu. Ketika kau tak sanggup melangkah, hilang arah dalam kesendirian, tiada mentari bagai malam yang kelam, tiada tempat untuk berlabuh, bertahan terus berharap Allah selalu di sisimu, insya Allah, insya Allah, insya Allah ada jalan, insya Allah, insya Allah, insya Allah ada jalan. Every time you commit one more mistake, you feel you can't repent and that it's way too late. You're so confused, wrong decisions you have made haunt your mind and your heart is full of shame. But don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Inshallah, 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 you'll find your way. Inshallah, inshallah, inshallah ada jalan. Turn to Allah, He's never far away. Put your trust in Him, raise your hands and pray. Ya Allah, tuntun langkahku di jalanmu, hanya Engkaulah pelitaku. Tuntun aku di jalanmu selamanya. Insyaallah, insyaallah, insyaallah we'll find our way. Insyaallah, insyaallah, insyaallah we'll find our way. Insyaallah, insyaallah, insyaallah we'll find our way. Insyaallah. Baik, sudah bisa dimulai ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Sinar Fajar,
Yang kami hormati Ustadz Ustadzah SMP Muhammadiyah Sinar Fajar, dan yang kami banggakan peserta Lomba Semarak Ramadan Syifa 2. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. All praises and thanks to Allah for giving us His mercy and guidance so we can attend in this beautiful moment without any obstacles. Salawat and salam to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has guided us from the darkness to the lightness and from Jahiliyah era to Islamic era. Baik, perkenalkan saya Ustadzah Iva selaku pembawa acara pada siang hari ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di acara Technical Meeting Lomba Virtual Semarak Ramadan Syifa 2. Di sini perkenankan saya untuk membacakan susunan acara terlebih dahulu. Di antaranya yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga yaitu sambutan, acara yang keempat yaitu acara inti, acara yang kelima yaitu sesi tanya-jawab, dan acara yang keenam yaitu penutup. Memasuki acara yang pertama, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, memasuki acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh santri kita, Seza Lutfi Salma Afia. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Seza Lutfi Salma Afia, santri kelas 8 SMP Muhammadiyah Sinar Fajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas
بينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Seza Lutfia Salma Afia yang telah membacakan ayat suci Al-Quran di siang ini. Semoga dapat memberikan ketenangan pada hati pendengar. Amin, amin, ya rabbal alamin. Memasuki acara yang ketiga, yaitu sambutan kepala sekolah yang akan diwakilkan oleh Waka AIK, yaitu Ustadz Sigit Tri Haryanto. Kepada Ustadz Sigit Tri Haryanto, SPDI MPD, kepada beliau kami persilahkan. Baik, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Bapak Ibu guru, para pembimbing putra-putri yang mengikuti kegiatan serasi yang saya hormati, Ustaz-Ustazah jajaran panitia serasi, begitu juga Ustaz-Ustazah SMP Muhammad Sinar Fajar yang saya hormati, dan seluruh peserta serasi yang saya hormati, dan semoga semua dalam limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur mari selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan banyak kenikmatan untuk kita semuanya, khususnya nikmat sehat dan kesempatan. Sehingga di bulan yang penuh dengan barokah ini, di bulan Ramadan, kita masih bisa menjalankan berbagai macam aktivitas. Semoga selama bulan Ramadan ini kita semakin produktif, semakin lebih baik dalam karya-karya kita, bahkan mampu mengukir prestasi-prestasi terbaik. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada uswah hasanah kita, Nabiullah Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan umatnya yang selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya sampai di hari kiamat. Hadirin semuanya yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini dalam kegiatan technical meeting lomba virtual serasi Syifa ya, Semarak Ramadan Syifa, ini untuk yang kedua kalinya di tahun ini. Yang pertama kali kami ucapkan banyak terima kasih. Yang pertama kepada Bapak Ibu guru yang telah mengikutkan putra-putrinya dalam kegiatan serasi kedua pada tahun ini. Dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih pada Bapak Ibu orang tua yang telah turut juga mendukung putra-putrinya mengikuti kegiatan serasi di tahun ini. Dan teruntuk para putra-putri peserta serasi, semoga kalian mampu meraih prestasi-prestasi terbaik, dan kami mengucapkan banyak terima kasih atas semangatnya mengikuti kegiatan serasi ini. Saya di sini mewakili Bapak Kepala Sekolah, juga mohon maaf dalam pelaksanaan ini apabila masih ada hal-hal yang
kurang atau mungkin belum sesuai dengan harapan. Dan terkait untuk nanti di kegiatan technical meeting, nanti beberapa hal akan disampaikan oleh tim panitia. Nanti silahkan untuk diikuti dari awal sampai akhir. Semoga kegiatan technical meeting pada kesempatan kali ini bisa berjalan dengan lancar sampai nanti dalam kegiatan serasi dan sampai nanti di pengumuman ini juga bisa berjalan dengan lancar. Semoga Allah senantiasa memberikan yang terbaik untuk kita semuanya. Serasi Semarak Ramadan SMP Muhammadiyah Sinar Fajar ini salah satu upaya dari pihak sekolah untuk terus membangkitkan semangat untuk berkarya, berprestasi, khususnya bagi para generasi-generasi masa depan, agar ke depan bisa semakin lebih baik, semakin berkualitas, sehingga ini akan menjadi salah satu modal ketika nanti menghadapi di masa yang akan datang. Saya rasa demikian sebagai sambutan dalam kegiatan technical meeting pada kesempatan siang hari ini. Dan dari saya secara pribadi, apabila banyak hal yang kurang atau tidak berkenan, mohon untuk dimaafkan. Dan selamat mengikuti kegiatan technical meeting dan mengikuti kegiatan lomba virtual Serasi Semarak Ramadan Syifa SMP Muhammadiyah Sinar Fajar yang kedua pada tahun 1443 Hijriah bertepatan dengan tahun 2022 Masehi. Semoga Allah selalu memberikan barokah untuk kita semuanya. Demikian fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Sigitri Haryanto yang telah memberikan sambutan pada siang hari ini. Memasuki acara selanjutnya, yaitu acara inti, pemaparan petunjuk teknis Lomba Semarak Ramadan Syifa yang kedua. Pada pemaparan ini akan disampaikan oleh Ustadz Wisnu Broto, SPD. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, kepada pembawa acara kami ucapkan terima kasih atas waktunya. Sebelum kami lanjutkan, mohon untuk dicek dulu apakah suara saya terdengar dengan baik, Bapak, Ibu, dan peserta sekalian. Iya, jelas. Baik, alhamdulillah. Kita lanjutkan, ya. Baik, mohon izin untuk memulai untuk kegiatan inti pada siang hari ini. Untuk inti yaitu menyampaikan untuk technical meeting dari kegiatan serasi yang kedua SMP Muhammadiyah Sinar Fajar Cawas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Bapak, Ibu, para pendamping yang kami hormati dan seluruh peserta yang mengikuti technical meeting pada siang hari ini yang kami banggakan, izinkanlah kami di sini untuk menyampaikan terkait dengan technical meeting untuk lomba serasi yang kedua SMP Muhammadiyah Sinar Fajar Cawas. Sebelum berlanjut ke sana, yang pertama marilah kita senantiasa menjadikan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan nikmat olehnya untuk bisa berjumpa meskipun secara virtual untuk kita persiapan lomba serasi atau Semarak Ramadan Syifa yang kedua tahun 1443 Hijriah, tentunya dengan keadaan sehat walafiat. Untuk yang berikutnya, sholawat beriring salam senantiasa kita aturkan kepada uswah hasanah kita Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul akhir nanti. Baik, Bapak, Ibu guru, para pendamping dan juga peserta kegiatan serasi Semarak Ramadan Syifa yang kedua yang kami hormati, yang kami banggakan sekalian. Sebelum kita lanjutkan, izinkan kami untuk share screen terlebih dahulu. Kami akan share untuk juknis dari setiap lomba. Kemudian nanti kita akan sampaikan satu persatu. Dan kemudian kami mohon izin untuk semua peserta dan juga kepada semua guru pendamping. Nanti selama kami sampaikan, nanti mohon untuk disimak terlebih dahulu. Adapun nanti untuk pertanyaan-pertanyaan nanti bisa disampaikan setelah nanti kami selesai menyampaikan dari
poin-poin technical meeting pada siang hari ini. Apakah sudah terlihat untuk share screen-nya, Bapak, Ibu, dan peserta sekalian? Sudah, Ustadz. Sudah. Alhamdulillah, sudah nggih. Nah, baik, sekilas Bapak, Ibu, dan peserta sekalian kami sampaikan bahwa serasi atau semarak nama dan sifat yang kedua ini adalah kompetisi atau kegiatan lomba secara tahunan yang diadakan oleh kami SMP Muhammadiyah Sinar Fajar Cawas. Nah, insya Allah event ini akan kita adakan setiap tahun sekali, terkhusus di bulan Ramadan, ya, karena si serasi ini adalah kegiatan semarak Ramadan. Jadi memang kita adakan untuk menyemarakkan kegiatan bulan Ramadan. Nah, Bapak, Ibu, dan peserta sekalian, untuk tahun ini alhamdulillah di kegiatan serasi ini dari tahun kemarin kita ada 3 cabang lomba, ada tartil, puitisasi Al-Quran, dan juga dai atau pildacil. Nah, alhamdulillah untuk tahun ini kita bertambah 1 cabang lomba lagi, yaitu di cabang lomba azan. Jadi ada 4 cabang. Nah, serasi ini merupakan salah satu wadah penggalian potensi anak-anak Islam, dan kegiatan ini bertujuan sebagai salah satu bentuk, ya, penjagaan menanamkan kepribadian Islami dan Qurani sejak dini pada siswa-siswi tingkat SD ataupun MI, agar nantinya menjadi generasi penerus Islam yang mampu mengimbangi perkembangan modernisasi ke depannya, sehingga tidak terjadi kesalahan moral, akhlak, dan juga nilai-nilai agama, dan mampu memperjuangkan dakwah Islam di masa yang akan datang. Nah, itu sekilas terkait dengan serasi atau semarak Ramadan Sifa dari kami SMP Muhammadiyah Sinar Fajar Cawas. Baik, Bapak, Ibu, dan peserta sekalian, untuk tahun ini kami mengangkat sebuah tema dalam lomba serasi yang kedua ini, membangun generasi muda Islam yang peduli dan berakhlak Qurani. Nah, untuk yang selanjutnya langsung kami sampaikan saja biar tidak terlalu lama. Kita langsung masuk di timeline-nya, Bapak, Ibu, dan peserta sekalian, bahwa kegiatan kita sudah melalui beberapa tahap. Dari yang pertama kemarin tanggal 30 Maret sampai dengan 1 hari yang lalu tanggal 10 April adalah masa-masa sosialisasi lomba dan juga pendaftaran. Nah, Bapak, Ibu, dan peserta sekalian, insya Allah sudah mendaftarkan di tempat kami di link yang sudah disediakan untuk menjadi peserta dalam kegiatan serasi Semarak Ramadan Sifa yang kedua ini. Nah, kemudian hari ini, hari Senin tanggal 11 April, kita sudah masuk di bagian technical meeting, Bapak, Ibu semuanya, dan peserta sekalian. Nah, selanjutnya, nanti setelah hari ini nanti kita selesai untuk technical meeting, maka nanti kita masuk di hari berikutnya, mulai hari Selasa besok pagi, tanggal 12 sampai dengan tanggal 19 April adalah untuk pengumpulan karya. Karena lomba ini sejatinya berbasis secara virtual. Jadi nanti semua karya dikirimkan dalam bentuk video dan nanti kita sediakan untuk link untuk pengumpulan masing-masing karya videonya. Nah, selanjutnya yang berikutnya adalah tanggal 20, setelah pengumpulan tanggal 20 sampai dengan tanggal 21 adalah untuk penjurian, dan kemudian yang terakhir 1 hari setelah penjurian maka kita akan laksanakan untuk pengumuman juaranya. Nah, seperti itu. Dan berikutnya untuk sasaran peserta adalah pelajar tingkat SDMI. Bapak, Ibu semuanya dan peserta sekalian, kami ulangi, untuk pesertanya adalah tingkat SDMI. Kemudian untuk usia maksimal yang mengikuti adalah usia 12 tahun. Adapun untuk peserta yang secara mandiri mau mendaftarkan juga kami perbolehkan dengan syarat yang sama untuk tingkat SDMI dan usianya berada di bawah 12 tahun. Nah, seperti itu. Kemudian untuk jenis lomba sudah kita sampaikan di awal tadi. Insya Allah untuk tahun ini kita ada 4 cabang lomba, yaitu lomba tartil, lomba puitisasi Al-Quran, lomba pildacil atau pidato dai kecil, dan yang terakhir adalah lomba azan. Nah, demikian untuk ulasan sebelum nanti kita masuk ke ketentuan lomba. Jadi sudah kita sampaikan untuk pendahuluan,
kemudian timeline, dan juga untuk jenis lomba yang nanti akan kita lombakan di serasi yang kedua ini. Nah, Bapak, Ibu, dan peserta sekalian yang kami hormati, yang kami banggakan, kita akan masuk untuk ketentuan lomba. Nah, ketentuan lomba kita akan sampaikan satu persatu sesuai dengan cabang lombanya. Yang pertama adalah lomba tartil. Ketentuan dari lomba tartil ini adalah sebagai berikut. Peserta kelas 2 sampai dengan kelas 6 SD ataupun MI, ataupun individu, putra ataupun putri. Nah, sebelum nanti kita lanjutkan, Bapak, Ibu, dan peserta sekalian, kami dari panitia ingin menyampaikan di dalam tactical meeting ini bahwa nanti setiap peserta baik putra ataupun putri hanya diizinkan untuk mengikuti satu cabang lomba saja. Sekali lagi, untuk peserta dari SDMI baik putra ataupun putri kami izinkan mengikuti satu cabang lomba saja. Jadi untuk satu peserta hanya mengikuti satu cabang lomba, tidak boleh lebih dari itu. Adapun jika dari satu sekolah mau mengirimkan lebih dari satu juga boleh, dengan syarat yang di awal tadi, satu peserta hanya satu cabang lomba. Nah, seperti itu, semoga bisa dimengerti, dan kita lanjutkan terkait dengan lomba tartil. Pilihan suratnya ada dua, ada Quran surat Al-Luqman, ayat 13 sampai dengan 15. Kemudian yang kedua ada Quran surat Al-Hujurat ayat 11 sampai dengan ayat 12. Irama tartilnya dibebaskan, diserahkan ke pesertanya masing-masing. Kemudian terakhir durasi video maksimal adalah 5 menit. Durasi video maksimal 5 menit untuk cabang lomba tartil. Kemudian aspek penilaian Bapak Ibu dan peserta sekalian, untuk lomba tartil makhraj sebanyak 30%. Kemudian tajwid 30%, irama 20%, adab dan pakaian 10%, dan viewers sebanyak 10%. Nah, ini untuk yang cabang lomba tartil. Mohon izin untuk melanjutkan, Bapak, Ibu, dan peserta sekalian, kita masuk di lomba puitisasi Al-Quran. Ketentuan lomba, peserta kelas 2 sampai dengan kelas 6 SDMI, kemudian individu putra ataupun putri. Untuk tema puisinya, puitisasinya adalah di Quran surat Al-Ma'un. Nah, jadi ini diseragamkan sama. Untuk lomba puitisasi Al-Qur'annya adalah di Quran surat Al-Ma'un. Untuk durasi videonya maksimal 5 menit. Nah, adapun untuk aspek penilaiannya dalam lomba ini adalah 1. Intonasi sebanyak 30%. Totalitas sebanyak 20%. Ekspresi dan gerak 30%. Kemudian adab dan pakaian 10%. Yang kelima, viewer sebanyak 10%. Kemudian yang ketiga, Bapak, Ibu, dan peserta sekalian, untuk lomba Pildacil. Ketentuan lomba untuk pidato dai cili ini, peserta kelas 1 sampai dengan 6 SD ataupun MI, individu putra ataupun putri. Tema materi pidatonya adalah ada 2. 1, membangun generasi muslim yang unggul. Yang kedua, menggapai keberkahan Ramadan. Nah, untuk Pildacil kita sediakan 2 tema. Nanti kami persilakan untuk masing-masing peserta ataupun Bapak Ibu guru pendamping untuk memilih salah satunya saja. Kemudian materi pidato minimal terdapat 1 dalil Al-Quran ataupun hadis di dalam pidatonya. Kemudian materi pidato dikirim ke panitia lomba. Durasi untuk video Pildacil adalah maksimal 7 menit. Jadi tadi untuk yang puitisasi 5 menit, untuk yang tartil 5 menit, nah untuk yang Pildacil agak lama sedikit, sekitar maksimal 7 menit untuk durasi videonya. Aspek penilaian, penguasaan materi sebanyak 30%, penyajian 30%, ekspresi dan intonasi 20%, adab dan pakaian 10%, dan viewers 10%. Kemudian lomba yang terakhir adalah lomba azan.
lomba adzan syarat dan ketentuannya adalah peserta kelas 4 sampai dengan kelas 6 SD ataupun MI. Usia maksimal irama dibebaskan. Semua peserta ataupun guru Bapak Ibu guru pendamping boleh memilih irama yang sesuai dengan potensi pesertanya. Kemudian yang ketiga melantunkan azan. Nah, di sini aspek penilaiannya, 1, kefasihan sebanyak 40%, irama 35%, adab dan pakaian 15%, kemudian untuk viewer sebanyak 10%. Nah, ini. Jadi untuk yang lomba adzan mulai dari kelas 4 dan juga kelas 6. Jika Bapak Ibu guru pendamping dan juga peserta ingin bertanya apakah di lomba adzan ada durasi, ada batasan durasi ketika mainkan video. Nah, khusus untuk lomba adzan ini karena nanti iramanya menyesuaikan, maka di sini tidak kami sampaikan untuk durasi videonya. Jadi durasi video menyesuaikan dengan irama yang dipilih oleh Bapak Ibu guru pendamping ataupun oleh peserta lomba. Seperti itu. Jadi lebih fleksibel untuk durasi videonya terkait dengan lomba adzan. Nah, itu. Bapak, Ibu, dan peserta yang kami hormati dan kami banggakan, untuk yang berikutnya kami menyampaikan terkait dengan ketentuan karya. Ketentuan karya. Nah, karya yang nanti akan dikumpulkan berupa video, jelas karena kita sistemnya adalah sistem lomba virtual dengan persyaratan sebagai berikut. 1, durasi video disesuaikan dengan ketentuan masing-masing lomba. Nah, kita ulang kembali nggih. Untuk tartel maksimal 5 menit, untuk puitisasi maksimal 5 menit, untuk pildacil maksimal 7 menit, dan khusus untuk adzan waktu durasinya lebih fleksibel, menyesuaikan sesuai dengan irama yang dipilih oleh masing-masing guru pendamping ataupun peserta lomba. Yang berikutnya yang kedua, Bapak Ibu dan peserta sekalian, untuk video berbentuk landscape, berbentuk landscape, bukan potret tapi berbentuk landscape. Kemudian yang ketiga, suara jernih dan tidak berisik. Yang keempat, tidak ada copyright. Yang kelima, video menyertakan logo kegiatan serasi 2. Logo dapat diunduh dengan melalui link berikut ini, sudah kami sediakan, nanti silakan bisa diunduh. Kemudian yang keenam, video belum pernah diikutkan lomba atau tidak sedang mengikuti lomba selain di perlombaan kami. Kemudian video akan diupload di YouTube SMP Sinar Fajar Jawas. Nah, nanti akan kita sediakan link untuk pengumpulan videonya. Nah, selanjutnya kita sambung untuk teknis pengumpulan. Teknis pengumpulan karya atau video lomba. Video karya peserta lomba dikumpulkan dengan cara diupload di link Google Form. Nah, jadi nanti Bapak Ibu dan peserta sekalian, sebelum nanti kita upload ke YouTube kami akan sediakan link untuk nanti Bapak Ibu ataupun peserta mengirimkan videonya. Nah, kita akan sediakan link dari Google Form terlebih dahulu. Nah, nanti monggo bisa dikumpulkan lewat Google Form yang kami sediakan. Nah, link Google Form akan kami infokan melalui grup WA, kita sudah ada grup WA. Nanti akan kita infokan di grup WA setelah kegiatan technical meeting pada siang hari ini. Nah, waktu pengumpulan nanti insya Allah sudah akan bisa dimulai untuk besok pagi. Link akan kami buka pada hari Selasa, besok pagi tanggal 12 April tahun 2020 jam 7 pagi. Nanti sudah bisa mulai untuk pengumpulan. Yang berikutnya, link akan ditutup pada hari Selasa tanggal 19 April tahun 2022 untuk pukulnya pukul 15 atau pukul 3 sore. Jadi Bapak Ibu dan peserta sekalian, untuk pengumpulan insya Allah kurang lebih kita punya waktu sekitar 1 pekan. Ada sekitar 1 pekan. Silakan nanti bisa dimaksimalkan, bisa di-manage agar nanti karya yang Bapak Ibu sudah siapkan, dari peserta yang sudah disiapkan nanti bisa terkirim secara baik di link yang kami sediakan. Video yang tidak sesuai ketentuan karya akan kami kembalikan kepada peserta. Maksudnya apa? Misalnya ada copyright, atau misalnya belum sesuai dengan ketentuan yang kami sediakan, maka akan kami kembalikan kepada pengirim
ya kepada Bapak Ibu atau kepada peserta untuk nanti mungkin bisa diperbarui atau diedit terlebih dahulu untuk nanti bisa dikirimkan ulang ke link yang kami sediakan. Kemudian yang kelima, editing video, back sound atau background tidak mempengaruhi adanya penilaian. Nah, seperti itu. Dan yang selanjutnya terkait dengan kejuaraan dan juga hadiah, untuk kegiatan serasi yang kedua ini kami mengambil juara 1, 2, dan 3 untuk masing-masing lomba. Sekali lagi, dari keempat cabang lomba kami mengambil juara 1, juara 2, dan juara 3. Nah, untuk hadiah yang kami sediakan insya Allah nanti berupa piala, sertifikat, dan juga uang pembinaan. Yang terakhir, untuk seluruh peserta serasi, insya Allah besok semua, baik nanti yang menang ataupun yang belum, untuk seluruh peserta nanti akan mendapatkan sertifikat peserta yang akan kami kirimkan nanti dalam bentuk soft file. Nah, sekiranya itu Bapak Ibu dan peserta sekalian yang dapat kami sampaikan. Nanti untuk yang hal-hal yang lain, monggo nanti bisa ditanyakan kepada kami nanti di sesi tanya jawab. Demikian dari kami yang dapat kami sampaikan. Nanti jika ada hal yang kurang jelas bisa jenengan sampaikan kepada kami. Setelah acara ini kami tutup. Demikian, terima kasih dari kami. Jika ada salah kata atau hal-hal yang kurang berkenan dalam kami menyampaikan technical meeting pada siang hari ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, nun wal qalami wa may yasturun, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Wisnu Broto SPD atas pemaparan yang telah diberikan kepada kami semua. Baik, memasuki acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, kami persilahkan menjadi 3 termin ya, menjadi 3 termin. 1 termin terbagi menjadi 3 pertanyaan seperti itu. Baik, kepada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Oke, silahkan untuk yang peserta dari MIN 5 Sukoharjo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ya, terima kasih untuk waktu. Silakan pertanyaannya Pak. Bisa perkenalan dulu, Bapak siapa, dari sekolah mana? Saya Monggo. Ya, Assalamualaikum. Nama saya Asluha, koordinator dari MIN 5 Sragen. Mohon maaf, mau bertanya untuk yang lomba tartil ataupun lomba azan, itu apakah boleh menggunakan pengeras suara atau tidak? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Untuk lomba tartil ataupun lomba azan terkait dengan penggunaan pengeras suara, kami serahkan ke peserta masing-masing. Dalam artian kami perbolehkan karena nanti kan bentuknya video. Asalkan nanti untuk tag videonya suaranya bisa bagus, tidak mengganggu, itu kami perbolehkan Bapak. Jadi boleh-boleh saja, sah-sah saja, karena nanti kan bentuknya video dengan catatan nanti untuk suaranya bisa disesuaikan. Seperti itu Pak. Oh ya, terima kasih. Sami-sami Pak. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin bisa dari MIN 5 Sukoharjo dan Arya RA. Aryan. Oke, dipersilakan dari MIN 5 Sukoharjo. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah untuk waktunya. Saya mau bertanya tadi untuk petunjuk teknis lomba tartil itu kan
untuk makronya sudah ditentukan dua surah dari panitia, betul ya Ustadz ya? Iya, betul. Dan itu ada ayat memulai dan ayat maksudnya ada sampainya gitu ya. Jadi tadi untuk yang surah Luqman itu 13 sampai 15 gitu ya. Iya. Kalau menurut saya misalnya itu dibatasin jumlah ayatnya, kalau maksimal waktunya tidak dibatasi 5 menit bagaimana Ustadz? Karena kan nanti pastinya setiap anak yang membawakan berbeda-beda karena ayatnya dibatasi. Kalau misalnya tidak dibatasi, bisa jadi dimulai dari ayat sekian dengan durasi waktu 5 menit, nanti bisa berbeda-beda untuk akhirnya. Tapi karena dibatasi sampai surah Luqman 13 sampai 15, jadi kalau tidak dibatasi waktunya bagaimana? Seperti itu Ustaz. Oke. Berarti untuk waktunya minta ditambah seperti itu nggih? Untuk masukannya nggih? Kalau bukan minta ditambah. Nggih. Kalau misalnya waktunya dibebaskan, jadi tidak ada batas waktu, tidak ada minimal 5 menit. Jadi menyesuaikan dengan jumlah ayat yang dibaca, misalnya 13 sampai 15, terus yang Hujurat 11 sampai 12 seperti itu. Nggih. Ini untuk waktu kita sudah prediksi insya Allah cukup. Jadi untuk Quran surat Luqman ataupun surat Al-Hujurat dari ayat sekian itu kan durasinya maksimal 5 menit. Oh gitu. Maksimal Kalau misalnya 5 lebih menit. Ustaz, apakah ada ketentuan diskualifikasi atau bagaimana? Kalau lebih bukan kami diskualifikasi, tetapi kan berarti tidak sesuai dengan ketentuan, nanti ada pengurangan nilai seperti itu. Nah, itu maksudnya poinnya di situ karena ditentukan Iya. akhirnya Ustadz. Kalau misalnya tidak ditentukan akhirnya, berarti dengan durasi waktu mboten nopo-nopo. Tapi karena ditentukan akhirnya, kok alangkah lebih baiknya untuk durasi waktunya dihilangkan saja Ustadz. Dibebaskan berarti untuk waktunya. Nggih. Untuk waktunya ketika nanti dibebaskan, takutnya ada yang maaf ya, misalnya terlalu lama seperti itu. Oh, ngaten nggih, nggih. Iya. Baik Jadi, Ustadz maturnuwun, nanti nggih. kita usahakan saja untuk Nggih. 2 ayat itu tidak lebih dari 5 menit. Nggih. Matur Intinya nuwun. waktu maksimal 5 menit nggih. Nggih, sami-sami Bu. Baik, untuk penanya yang kedua, silahkan. Tadi untuk Mas Aryan, jadi atau tidak? Silakan berikutnya. Untuk Mas Aryan, jika tidak, kami lempar ke SDS 16 Muhammadiyah. Karimun. Baik, jika tidak, dipersilahkan untuk SDS 16 Muhammadiyah. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin bertanya kepada panitia mengenai lomba Pildacung, Ustaz. Nggih. Itu kalau untuk lomba Pildacilnya itu kreatif mungkin videonya kah? Pakai mungkin kan ada background instrumen atau memang harus asli gitu atau bagaimana Ustaz? Nggih. Untuk nanti tag video terkait dengan Pildacil nggih Bapak nggih. Nanti kan kami sudah sampaikan tadi untuk penilaiannya di penguasaan materi, penyajian, ekspresi intonasi, ada pakaian dan viewers. Jadi untuk tampilan itu tidak berpengaruh terhadap nilai. Asalkan anak itu di tag ketika menyampaikan tausiah dengan background misalnya di suatu tempat, kemudian direkam, itu sudah bisa jadi karya dan bisa untuk kita nilai. Seperti dan itu. Kalau misalnya dari kami nambahkan instrumen itu bagaimana Ustaz? Instrumen dakwah gitu. Apakah berpengaruh terhadap nilainya? Oke. Untuk instrumen selagi tidak mengganggu penyampaian si peserta menyampaikan tausiah, itu insya Allah tidak berpengaruh terhadap penilaian Bapak. Oke. Oke. Baik, boleh diperbolehkan untuk nambah instrumen, diperbolehkan. Dengan catatan tidak mengganggu ketika. Satu tag ya, Ustaz? Oke. Oh, berarti satu tag
nggak bisa ini kan beberapa tag-tag kan dipotong-potong nggak ya? Jadi bukan editing ya, jadi memang asli dari anaknya. Oh iya siap. Nggih. Kemudian nanti untuk penambahan instrumen kami ingatkan jangan sampai copyright nggih Pak nggih. Oh itu. Ya, diusahakan nggih. Ya. Begitu Bapak? Nggih, ada lagi? Baik, terima kasih. Karena untuk termin 1 sudah terpenuhi, kita buka ke termin 2. Silakan untuk penanya pertama, yaitu dari MITQ Alfitrah Tawangsari. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, Ustadz. Itu nanti baik yang lomba azan maupun tartil, anak perkenalan nama terlebih dahulu atau langsung membacakan surat dan yang azan langsung azan begitu, Ustadz? Perlu memperkenalkan diri terlebih dahulu ataukah langsung seperti itu? Oke, baik. Untuk semua lomba nanti dalam tag videonya alangkah baiknya nanti kami persilakan untuk semua peserta nanti memperkenalkan terlebih dahulu nama dan juga asal sekolahnya. Atau misalnya kalau dari TPA ya dari TPA mana gitu. Jadi ada perkenalan singkat dulu, nggih. Nggih, baik Ustadz. Jazakumullah khair. Nggih, sami-sami. Baik, terima kasih. Untuk penanya yang kedua yaitu Mbak Raifah Sabirah, kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bu. Ya, mau tanya kalau untuk materi pidatonya itu nanti dikirimnya kemana ya? Untuk Pildacil. Untuk materinya? Ya, itu kan ada ketentuan materi pidato dikirim ke panitia lomba. Dikirimnya kemana? Lewat apa? Oke, untuk nanti materi yang disampaikan oleh anak, nanti kan bisa bentuk PDF silahkan, bentuk Word juga silakan Ibu. Nanti untuk pengirimannya sama dengan pengiriman link video. Jadi nanti sama, linknya di link pengumpulan video itu. Oke. Oh, jadi ketika mengirim video berbarengan dengan mengirim untuk file teksnya. Nggih, Ibu. Oh, jadi mengirimnya 2 sekaligus ya, video dengan materinya. Nggih, dengan materinya. Betul sekali, Bu. Nggih. Gitu. Sudah cukup jelas. Terima kasih Ustadz. Sama-sama Ibu. Nggih. Baik, terima kasih. Untuk penanya selanjutnya. Baik, jika belum ada yang angkat tangan, kami bacakan untuk pertanyaan melalui chat ya. Di sini ada sebuah saran yang mana untuk viewer, kenapa tidak dimasukkan dalam penilaian? Karena penilaian viewer biasanya digunakan untuk juara favorit, seperti itu. Bagaimana Ustadz? Untuk viewer, kami hanya ambil untuk 10% saja. Karena memang di tempat kami, tapi kami sudah sampaikan di awal bahwa kita ambilnya juara 1, 2, 3 dan tidak ada juara favorit seperti itu. Baik, terima kasih. Kemudian di sini juga ada pertanyaan terkait waktu durasi video ya. Nah, tadi sudah disampaikan bahwasanya untuk video sudah merupakan ketentuan dari kami seperti itu. Kemudian sudah, saya kira. Untuk lomba Pildacil, apakah boleh menggunakan mic dan boleh diedit? Tadi sudah ya. Baik, pengeras seperti suara itu. sudah. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Monggo Bapak Ibu dan peserta, jika masih ada pertanyaan bisa disampaikan kepada kami. Baik, ada. Oke, untuk kesimpulan hasil Zoom, insya Allah akan bisa kami sampaikan ya via grup ya Ustadz ya.
Ya, kan sampaikan lewat grup nanti. Atau nanti bisa kita share link-kan juga untuk recordnya ini, nanti bisa disimak seperti itu. Baik. Kemudian ada yang bertanya lagi terkait tartil, apa harus ada perkenalan dahulu, apa langsung ta'awud seperti itu? Gimana? Ya. Baik. Untuk tartil apakah harus ada perkenalan dulu atau langsung ta'awud? Oke. Baik. Ini untuk Bapak Ibu dan peserta sekalian, nanti biar kita juga lebih lebih tahu peserta siapa, dari mana. Ini kita seragamkan saja. Nanti untuk tag video silakan nanti bisa disampaikan nama peserta lomba, kemudian asal dari sekolah mana atau dari TPA mana. Jadi menggunakan perkenalan terlebih dahulu. Saya rasa nanti tidak mengurangi durasi, perkenalan sekilas kan nanti hanya beberapa, nggak sampai 1 menit nggih. Nah, jadi kami sampaikan kita seragamkan saja. Nanti untuk semua tag video silakan bisa disampaikan untuk perkenalan nama dan asal sekolahnya. Seperti itu. Baik, sudah terjawab nggih? Insyaallah untuk terkait lomba, keseluruhan lomba itu telah diseragamkan untuk perkenalan terlebih dahulu seperti itu. Kemudian ada yang ingin ditanyakan lagi? Oh baik, ada pertanyaan lagi Ustadz terkait puitisasi Al-Quran. Apakah bebas, boleh karya sendiri atau membaca karya orang lain? Seperti itu. Baik. Untuk puitisasi Al-Quran tadi sudah kita sampaikan. Untuk cabang lomba ini kita berikan 1 tema saja. Jadi nanti seragam. Semua peserta sama yang dijadikan puitisasi yaitu untuk Quran surat Al-Ma'un. Jadi sama. Jadi tidak bebas, sudah kita tentukan dari panitia, yaitu untuk Quran Surat Al-Ma'un. Semuanya sama. J. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, insya Allah sudah bisa difahami semua nggih? Untuk Ustadz, mungkin ada yang ingin ditambahkan? Iya. Baik. Kami kira, masih ada lagi. Masih ada lagi, Ustaz. Oh iya. Baik, masih ada lah. Untuk ingin bertanya terkait lomba azan, apakah langsung azan atau baca mau azan? Ya, mungkin pengenalannya seperti itu. Oke. Baik. Untuk azan, nanti tag-nya bisa misal langsung azan, nanti di dalam videonya misal tidak menggunakan perkenalan bisa dituliskan nama atau dituliskan asal sekolahnya. Kalau untuk nanti tag videonya sebelum azan masih sempat, nanti bisa perkenalan terlebih dahulu baru nanti melantunkan azan. Misalnya saya siswa A dari ini akan akan melantunkan azan dengan irama apa seperti itu. Kemudian nanti baru dilanjutkan dengan azan yang sesuai dengan iramanya. Nah, seperti itu. Baik. Terima kasih Ustadz. Kemudian untuk melanjutkan yang tadi, itu ada yang ingin bertanya kembali terkait puitisasi. Yang mana temanya memang sudah ditentukan, tetapi puisinya kan beda-beda ya Us. Nah, itu bagaimana seperti itu? Ini mungkin perlu perlu diseragamkan. Jadi yang kami maksud sebagai puitisasi Al-Quran di sini adalah peserta itu membacakan arti dari surat Al-Ma'un, ya, seperti yang ada di juknis. Hanya untuk penyampaian artinya itu menggunakan intonasi seperti orang berpuisi. Nah, maksud kami seperti itu. Jadi bukan membuat puisi yang bertemakan Al-Ma'un, tidak seperti itu. Jadi puitisasi Al-Quran di sini adalah membacakan arti dengan intonasi, dengan nada seperti puisi. Nah, seperti itu mungkin bisa dipahami ya? Insya Allah bisa dipahami ya.
yang mana yang dilombakan adalah membaca artian dari surat tersebut. Kemudian ada yang bertanya terkait azan. Ini melafalkan azan, doa, iqomah, atau bagaimana, J? Ya, baik. Untuk azan, Bapak, Ibu, dan peserta sekalian adalah mengumandangkan azan. Nah, yang dimaksudkan perkenalan tadi, peserta silakan memperkenalkan secara singkat dulu. Misalnya, saya nama A dari sekolah A, misalnya seperti itu. Kemudian nanti langsung bisa mengumandangkan azan sesuai dengan irama yang dipilih. Nah, jadi mengumandangkan azan, bukan iqomah atau membaca doa setelah azan. Jadi khusus mengumandangkan azan saja dari awal sampai dengan selesai dengan durasi menyesuaikan dengan irama yang peserta pilih seperti itu. Oke. Baik, terima kasih. Mungkin ada tanggapan lain? Dari MIMPK Kenteng. Baik, terima kasih. Bu Raina. Hanya azan saja, nggih? Nggih. Ini hanya azan saja. Baik, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, sepertinya sudah ya, Tat, nggih? Atau ada yang ingin ditambahkan, Ustaz? Masih ada cukup waktu. Silakan Bapak Ibu dan peserta jika masih ada yang belum jelas, belum paham bisa disampaikan kepada kami. Karena insya Allah besok sudah mulai untuk tag dan pengumpulan video karyanya. Seperti itu. Oh ya, ada yang ingin bertanya. Ya, silakan. Kepada Saudari Raifah Sabira, kami persilahkan. Ya, maaf Ustadz, Ustazah, itu kalau untuk Pildacil kan perkenalannya di awal sebelum dai ya. Tapi kalau misalnya perkenalannya sudah termasuk dalam materi dai-nya bagaimana? Apakah harus perkenalan lagi di awal, jadi 2 kali perkenalan? Iya, baik Ibu. Kalau untuk Pildacil, jika untuk materi perkenalannya sudah ada di dalam teks, jadi di awal tidak perlu disampaikan. Ya, memang nanti kebanyakan untuk Pildacil biasanya di tengah-tengah, setelah salam dan mukodimah, ataupun sebelum masuk ke materi inti. Ya, jika memang perkenalan sudah ada di dalam teks, tidak perlu perkenalan di awal, seperti itu. Gini, terima kasih Ustadz, Ya, Ustazah. sama-sama Ibu. Iya, dipersilahkan kepada Saudari Raina. Ya, maaf kelamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk puitisasi Al-Quran itu kan sudah ditentukan al-maun dan puisikan melakukan artinya seperti itu. Itu artinya atau boleh mungkin tafsirnya, Ustadz? Baik, untuk puitisasi yang dibawakan untuk nanti lomba puitisasi Al-Quran sudah kita tentukan untuk surat Al-Maun. Nah, yang dibawakan adalah memang dari ayatnya, dari terjemahannya secara Al-Quran, berarti artinya, bukan bukan tafsirnya, tetapi artinya, seperti itu Ibu. Gitu. Maksudnya kan kalau yang artinya kan bahasa Jawanya terlalu jujur gitu kan. Maksudnya kalau tafsir kan bisa agak memang lakukan gitu. Baik Ustadz, gitu ya. Artinya berarti Ustadz ya. Tentunya memang demikian gitu Ibu. Jadi artinya saja, bukan tafsirnya. Baik, siap Ustadz. Terima kasih Ustadz. Sami-sami Ibu. Ada lagi Ustazah? Oke. Sudah? Atau ada lagi yang ingin ditanyakan? Oh iya, ini ada yang dari mana? Untuk teks pidato apakah dikumpulkan? Tadi sudah ditanyakan dari salah satu pendamping. Jadi nanti untuk teks pidato yang Pildacil
nanti tetap dikumpulkan kepada kami panitia. Untuk pengumpulannya monggo bisa dalam bentuk file Word atau bisa PDF. Nah, pengumpulannya nanti melalui link pengumpulan video. Bisa nanti dikirimkan berbarengan dengan pengumpulan videonya. Jadi teks dikumpulkan kepada panitia. Seperti itu dalam bentuk soft file. PDF bisa, Word bisa, dipersilahkan. Baik, ini ada pertanyaan lagi yang mana Ya. sudah ditanyakan ya tadi ya Ustadz ya. Ya, tadi sudah ditanyakan kita pertegas lagi ya, Bapak Ibu dan peserta sekalian terkait dengan Pildacil. Kami kan tadi sampaikan untuk semuanya kita seragamkan menggunakan perkenalan sebelum lomba. Nah, untuk Pildacil biasanya kan perkenalan ada di dalam materi. Nah, jika di dalam materi sudah ada perkenalan, maka tidak perlu menggunakan perkenalan di awal. Seperti itu. Jadi kalau perkenalannya sudah ada di dalam materi, silakan nanti disampaikan sesuai dengan materi yang sudah dibuat. Tapi jika belum, maka di awal kami persilakan untuk perkenalan terlebih dahulu, nama dan asal sekolahnya. Nah, begitu nggih. Baik, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau masih ada yang kurang jelas? Ini. Oke, Ustadz. Baik, sudah jelas ya. Baik, mungkin ada yang ditanyakan lagi? Untuk sesi terakhir sebelum menutup ini ya. Bismillah. Oh iya. Masih Baik, ada? bismillah Afwan untuk mulai yang untuk viewersnya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa Nje? Seperti itu. Viewers mungkin. Iya, baik. Untuk terkait dengan viewers, tadi kan kami sampaikan memiliki nilai 10% nggih. Nah, mulai tanggalnya berapa sampai tanggal berapa sesuai dengan timeline yang sudah kita sediakan nggih. Dari tanggal 12 sampai dengan tanggal 19 April. Dari mulai dikirimkannya dikirimnya karya sampai nanti sebelum penjurian. Jadi ada waktu sekitar 1 pekan. Seperti itu, nggih. Bisa difahami ya dari saudari dari MITQ Alfitroh. Baik, mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan atau ada yang belum jelas? Ini tadi ada di bagian kolom chat Ustazah. Assalamualaikum Ustadz, kolom yang chat. puitisasi berarti tidak perlu dengan lafalnya nggih. Nah. Iya. Baik, untuk puitisasi memang langsung terjemahannya saja. Jadi tidak perlu dibacakan ayatnya nggih. Jadi langsung dibacakan artinya saja. Ingat, yang dipuitisasikan adalah artinya atau terjemahannya, bukan tafsirannya. Tadi kan ada dari pendamping yang menanyakan apakah boleh dari tafsiran. Nah, jadi biar fokus memang hanya disampaikan bagian terjemahan atau arti dari ayatnya saja. Untuk ayat tidak perlu dilafalkan gitu. Ada lagi Ustazah? Ada yang ingin ditanyakan ini untuk pengumuman azan kapan ya Ustadz? Iya, untuk semua lomba pengumumannya sama nggih. Untuk pengumumannya sama, semua cabang lomba nanti akan kita umumkan setelah melalui tahap penjurian. Pengumpulan terakhir tanggal 19, penjurian tanggal 20-21 dan pengumumannya adalah tanggal 22. Seperti itu, sesuai dengan timeline-nya. Nanti jika lebih detailnya mungkin bisa kami kirimkan ulang lagi terkait dengan juknis di grup WA nggih, Ustazah nggih. Seperti itu nanti bisa dicek kembali untuk ketentuan-ketentuan lombanya dan pengumpulannya seperti apa. Nggih. Baik. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi?
Monggo Bapak Ibu dan peserta jika masih ada yang ditanyakan bisa disampaikan kepada kami. Insya Allah masih ada waktu. Insya Allah masih ada waktu. Dipersilahkan. Oh, jadinya sama ya pengumumannya. Ya, Ibu. Baik. Jadi untuk pengumuman semuanya diseragamkan, waktunya sama untuk semua cabang lomba, baik tartil, kemudian pildacil, kemudian puitisasi Al-Quran ataupun adzan, pengumumannya di waktu yang sama, tanggal 22 April. Baik, Silakan, ada yang ingin Bapak ditanyakan? Ibu, masih ada Silakan. lagi? Baik, bagi yang terlambat mengikuti, nanti insya Allah ada recording terkait TM ini di YouTube kami. Mungkin nanti bisa dilihat lagi di YouTube kami seperti itu. Oke, sudah tidak ada lagi Ustadz. Baik. Iya, Untuk baik. keseluruhan tidak ada yang ditanyakan lagi ya. Insya Allah sudah clear ya. Baik, kami sampaikan ya sekali lagi untuk semua Bapak Ibu pendamping, untuk seluruh peserta yang sekiranya mungkin belum mengikuti kegiatan TM ini dari awal, nanti kami akan share untuk link record pada hari ini, kemudian juga akan kita share terkait dengan Juknis. Nah, monggo nanti kami mohon bantuannya untuk terkait hal yang ditanyakan, nanti bisa dicermati terlebih dahulu nggih. Insya Allah di Juknis sudah kurang lebih jelas sekali apa nanti ketentuannya dan seperti apa pengumpulannya. Nah, itu nanti selebihnya bisa ditanyakan kepada kami nanti melalui WA Group dari panitia. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ustadz Wisnu Broto SPD yang telah membantu dalam tanya jawab sesi Q&A pada acara yang kelima ini. Baik, saya kira untuk sesi tanya jawab kami tutup ya. Dengan ini, marilah kita memasuki acara yang terakhir, yaitu penutup. Sebelum kami tutup acara pada siang hari ini, saya selaku pembawa acara pada siang hari ini mengucapkan banyak terima kasih kepada peserta dan juga pembimbing lomba yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti technical meeting pada siang hari ini. Dengan ini, kami juga mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekeliruan yang ada pada pertemuan siang ini. Dengan ini, marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua, juga Mas dan Mbak yang akan mengikuti lomba. So I think that's all from me. My apologies for my mistake. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan untuk meninggalkan room. We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever.